Agen dorong transfer Antonio Silva ke Juventus. Douglas Luiz menuju pintu keluar. Juventus semakin memperkuat pertahanan mereka, dan kabar terbaru dari Italia mengungkapkan bahwa klub ini berencana untuk mengajukan tawaran baru kepada bek Benfica, Antonio Silva. Inisiatif ini didorong oleh agen Antonio Silva, Jorge Mendes, yang aktif memfasilitasi kepindahan kliennya ke Stadion Allianz pada bursa transfer musim dingin Januari ini. Bulan lalu, agen asal Portugal tersebut mengonfirmasi bahwa kliennya sangat ingin bergabung dengan klub asal Turin itu. Juventus pun dilaporkan akan mengajukan penawaran baru setelah tawaran pertama mereka ditolak oleh Benfica. Penawaran tersebut mencakup biaya sekitar 84 miliar rupiah untuk kesepakatan pinjaman selama 6 bulan, dengan opsi pembelian yang berkisar antara 418 miliar rupiah hingga 502 miliar rupiah. Meskipun Antonio Silva bukanlah pemain reguler di Benfica, pelatih Bruno Lage telah mengingatkan Juventus bahwa mereka perlu memenuhi klausul pelepasan bek muda ini jika ingin mendapatkan jasanya bulan ini. Sean Dyche dipecat, Jose Mourinho latih Everton. Everton dilaporkan telah mengambil keputusan terkait perekrutan Jose Mourinho setelah memecat Sean Dyche hanya beberapa jam sebelum pertandingan Piala FA. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan, Everton memutuskan untuk memecat Sean Dyche pada malam Kamis 9 Januari waktu WIB, tepat sebelum mereka bersiap menghadapi Peterborough United di babak ketiga Piala FA. Menurut laporan dari The Athletic, manajer Fenerbahce, Jose Mourinho, tidak termasuk dalam kandidat untuk menjadi pelatih baru The Toffees, yang saat ini terjebak di posisi 16 Liga Primer Inggris. Dyche dipecat kurang dari sebulan setelah Friedkin Group mengambil alih kepemilikan Everton dari Farhad Moshiri, yang tidak disukai oleh para penggemar The Toffees. Bulan Oktober lalu, Mourinho menyatakan bahwa ia siap kembali ke Liga Primer Inggris setelah masa jabatannya di Fenerbahce, dan berharap bisa melatih klub yang berada di dasar klasemen. Christopher Nkunku terbuang dari skuad Chelsea, waktunya pergi. Dengan waktu bermain yang terbatas di Liga Inggris, Nkunku mulai merenungkan masa depannya di Chelsea. Klub-klub besar seperti Barcelona dan Manchester United dilaporkan menunjukkan minat pada penyerang berbakat ini. Jason Chundi, mantan bek Chelsea, menyarankan agar Nkunku serius mempertimbangkan tawaran jika ada kesempatan transfer bulan ini. Chundi mengungkapkan bahwa posisi terbaik Nkunku di lapangan masih menjadi misteri. Bagiku, dia adalah seorang nomor 10, bisa beroperasi di sisi kiri dan berfungsi sebagai pemain pengganti dalam 15 hingga 20 menit terakhir. Namun, dia bukanlah seorang nomor 9, ujar Chundi di Talksport. Chundi juga menekankan perbedaan gaya bermain antara Nkunku dan Nicholas Jackson, yang menjadi pilihan utama Maresca sebagai penyerang tengah. Ia merasa Nkunku terjebak di antara dua peran, tanpa posisi yang jelas dalam tim. Liverpool dan Manchester City berminat, segini harga Leroy Sané yang dipasang Bayern Munchen. Menurut kabar dari Football Insider, Liverpool dan Manchester City sudah mengetahui berapa dana yang perlu mereka siapkan untuk mendapatkan tanda tangan Sané. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Bayern Munich telah menetapkan harga sebesar 20 juta pounds untuk Sané jika ada ketertarikan dari Liverpool, Manchester City, atau klub lainnya. Bagi Liverpool, mereka mungkin perlu mencari opsi lain sebagai pengganti Federico Chiesa, meskipun agen Chiesa menegaskan bahwa kliennya akan tetap bertahan di Anfield. Di sisi lain, Manchester City dilaporkan sedang memburu pemain baru untuk memperkuat lini serang mereka, dengan ketertarikan yang besar terhadap Omar Marmoush dari Eintracht Frankfurt. Juventus berencana rekrut bintang Feyenoord, David Hanko secepatnya. Juventus saat ini tengah membidik David Hanko sebagai bagian dari strategi transfer mereka di bulan Januari. Klub asal Turin ini merasa perlu memperkuat pertahanan setelah ditinggal Gleison Bremer dan Juan Cabal yang mengalami cedera serius. Rencana Juventus adalah mendatangkan dua pemain belakang, meskipun satu dari mereka mungkin tidak bisa bergabung bulan ini. Menurut jurnalis Alfredo Pedula, Hanko menjadi incaran utama Juventus, dengan dukungan dari pelatih Thiago Motta yang percaya bahwa Hanko sangat cocok dengan taktik yang diinginkannya. Sebagai seorang bek tengah, Hanko juga memiliki kemampuan untuk beroperasi sebagai bek kiri jika diperlukan. Namun, Feyenoord tidak ingin kehilangan pemain asal Slovakia ini di tengah musim, sehingga mendapatkan transfernya dengan harga 30 juta euro bisa menjadi tantangan yang cukup besar bagi Juventus. Dortmund ingin ciptakan Bellingham baru dengan bajak bakat The Reds yang diabaikan Arne Slot. Menurut laporan dari Sky Sports News, Borussia Dortmund sedang mengawasi perkembangan Elliot dengan seksama.
Brighton juga dilaporkan turut memperhatikan pemain yang telah mencatatkan 128 penampilan untuk tim senior Liverpool sejak bergabung dari Fulham pada tahun 2019. Minggu ini, Elliot mengungkapkan pendapatnya mengenai minimnya waktu bermain yang ia terima. Dalam wawancaranya dengan The Times, ia mengakui bahwa ia harus memberikan yang terbaik setiap kali mendapatkan kesempatan bermain di bawah arahan manajer asal Belanda itu. Ia menyatakan, ini tidak akan mudah sama sekali. Ini hanya soal menunggu momen saya, kesempatan saya, dan berusaha memanfaatkannya sebaik mungkin. Elliot menegaskan bahwa ia berusaha memanfaatkan setiap peluang yang ada dan memberikan kontribusi maksimal bagi tim, sementara Borussia Dortmund bersiap-siap untuk merebut bakat muda ini. Bantah rumor beredar, Tajon Buchanan tegaskan komitmen untuk bertahan di Inter. Bek serbaguna asal Kanada, Tajon Buchanan, menunjukkan semangat juangnya untuk membuktikan kemampuannya di Inter Milan meskipun ada tawaran peminjaman dari klub-klub Premier League dan La Liga. Pemain berusia 25 tahun ini bertekad untuk merebut posisi di tim asuhan Simone Inzaghi, meskipun persaingan di posisinya sangat ketat. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, Buchanan baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan manajemen Inter untuk mendiskusikan masa depannya. Saat ini, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco menjadi pilihan utama di posisi yang biasanya diisi Buchanan. Beberapa klub dari Inggris dan Spanyol juga menunjukkan minat untuk meminjam pemain sayap ini agar ia bisa mendapatkan lebih banyak waktu bermain. Namun, dalam pertemuan tersebut, Buchanan menegaskan niatnya untuk tetap bertahan di Inter dan berjuang merebut tempat di tim inti. Meskipun baru mencatatkan total 54 menit bermain di Serie A sejak pulih dari cedera, ia tidak ingin meninggalkan Nerazzurri begitu saja. MU incar bintang muda timnas Spanyol untuk gantikan Rashford. MU dilaporkan tengah membidik Yeremay Hernandez, winger muda berbakat dari Deportivo yang tengah bersinar di La Liga 2. Yeremay dianggap sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi Marcus Rashford, yang diperkirakan akan meninggalkan Old Trafford pada bulan Januari mendatang. Dengan penampilan yang mengesankan bersama Deportivo, Yeremay Hernandez telah menunjukkan kualitasnya di La Liga 2. Dalam 17 laga musim ini, pemain berusia 22 tahun itu berhasil mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist. Selain ketajamannya dalam mencetak gol, Yeremay juga dikenal dengan kemampuan dribble yang mengagumkan, kekuatan dalam duel, serta dedikasi tinggi dalam membantu pertahanan. Ciri-ciri ini membuatnya menarik perhatian banyak klub besar di Eropa, termasuk MU. Meskipun saat ini Yeremay merasa betah di Deportivo, diyakini bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran dari klub-klub besar seperti MU jika ada kesempatan untuk bermain di level tertinggi. Erick Thohir, saya yakin Elkan Bagot akan gabung timnas Indonesia lagi, tergantung Patrick Kluivert. Ketua PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa beberapa pemain, termasuk Elkan Bagot, memiliki kesempatan untuk kembali bergabung dengan timnas Indonesia setelah terjadinya perubahan pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Dalam sebuah wawancara dengan Rosiana Silalahi di YouTube Kompas TV, Erick Thohir menjawab pertanyaan mengenai isu yang menyebutkan bahwa timnas Indonesia akan dibelandakan dan hanya mendengarkan keluhan dari pemain naturalisasi. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan bergabung dengan timnas Indonesia lagi, ujar Erick Thohir dalam kanal YouTube Kompas TV. Tergantung nanti chemistry dan pembicaraannya. Bagot bukan Belanda, ucap pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI itu. Bagot tidak pernah lagi mengenakan seragam timnas Indonesia setelah penampilannya terakhir di Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Terdapat dugaan bahwa ia terlibat perselisihan dengan Shin Tae-yong, yang dipicu oleh ketidakhadirannya dalam pemanggilan timnas U23 untuk babak playoff Olimpiade Paris 2024 pada Mei 2024. Nicolo Barella tolak tawaran gaji fantastis dari Al Hilal. Al Hilal, salah satu klub terkemuka di Arab Saudi, memiliki ambisi besar untuk mendatangkan Nicolo Barella. Namun, tampaknya harapan ini akan tetap menjadi mimpi belaka bagi mereka. Klub yang berbasis di Riyadh itu sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia antar klub yang akan digelar musim panas mendatang dan berusaha memperkuat timnya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Al Hilal mencoba memanfaatkan kesempatan saat Inter berada di Riyadh beberapa waktu lalu untuk menjajaki kemungkinan transfer. Namun, gelandang asal Sardinia tersebut tampaknya tidak berniat untuk meninggalkan Inter.
Bahkan, manajemen Nerazzurri pun tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepasnya.